sebelum dunia ada dijadikan, hanya karena kasih karuniamu ku dijadikan anak kesayanganmu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Oh, I will sing of the goodness of God. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat semua di Bapak Kris PTN. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa ini sekalipun secara online. Baik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan dan pembahasan firman Tuhan mendapatkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau saat ini Engkau izinkan kami di Bapak Kris PTN untuk beribadah, belajar, memuji, menyembah Namamu Allah yang agung, mengerti dan belajar pula akan firman-Mu, singkapkan rahasiamu. Biar kami hidup dalam perkenanan-Mu, kami hidup dalam tuntunan-Mu, kami hidup dalam campur tangan-Mu, dan kami hidup dalam kasih-Mu. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Urapi bibir lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai sarana untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba sadar, hamba tahu, hamba terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Pakai kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang sering kita hadapi terjadi atas hidup kita di luar kontrol dan pengertian kita. Bahkan banyak hal yang terjadi atas hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di luar kendali kita. Nah, ketika ini terjadi, berarti memerlukan iman. Berarti memerlukan pengharapan, berarti memerlukan pegangan sesuatu yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Saya begitu yakin dan percaya bahwa semua orang Kristen punya iman, dan imannya pasti mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Tema renungan saya pada saat yang luar biasa ini, saya akan kasih tema iman yang mengguncangkan, iman yang benar. Iman yang bagaimana yang dikehendaki di hadapan Tuhan, dan kita akan belajar dari satu tokoh yang diurapi Tuhan, satu tokoh yang betul-betul menjadi suratan yang terbuka, satu tokoh yang tidak mundur karena masalah, satu tokoh yang tidak kecewa karena janji Tuhan tidak secara instan digenapi atas hidup hamba Tuhan ini. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini Bapak Ibu punya pergumulan? Hari-hari ini kita ada masalah yang serius? Sebagai hamba Allah saya ingatkan, miliki iman. Dalam iman ada kepastian.
Dalam iman ada pengharapan. Dalam iman ada sukacita. Dalam iman pasti ada jawaban. Haleluya. Ayo kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang Nuh hidup di zamannya. Tidak gampang Nuh ada di zamannya. Kenapa? Karena di mana Nuh hidup di zamannya, dunia telah rusak, dunia telah jahat. Hati manusia tidak condong lagi kepada Tuhan. Hati manusia tidak condong lagi pada Allah Bapa, tetapi manusia telah meninggalkan Tuhan. Nuh disuruh berjalan, Nuh disuruh melakukan sesuatu, Nuh disuruh melakukan sesuatu tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal, tetapi Nuh lakukan. Karena Nuh dengan yakin percaya apa yang dinubuatkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka yuk Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah menurut bumi, meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saja seandainya firman ini datang kepada Nuh saat musim hujan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, itu masuk akal. Kalau saja firman Tuhan ini yang datang kepada Nuh itu terjadi di mana akan terjadi musim hujan, itu tidak masalah. Justru firman ini datang ketika di mana Nuh hidup terjadi kekeringan atau ada di musim kering. Tentu untuk mengaminkan, meresponi tuntunan Tuhan, itu memerlukan iman. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam BTN ini saya mau sampaikan, miliki iman yang benar. Miliki iman yang kokoh. Miliki iman yang tidak lapuk hanya karena masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan sampaikan 3 poin, dan hal ini penting buat kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan dan memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, Nuh menyikapi setiap tuntunan Tuhan memiliki iman yang disertai dengan ketaatan. Nuh punya iman yang disertai dengan ketaatan. Mungkin Anda punya iman, mungkin Anda punya dasar iman, tetapi kalau tidak punya ketaatan, iman itu akan kandas di tengah jalan. Coba lihat dengan cepat Kejadian pasal 6 ayat 22. Alkitab berkata demikian, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya.
Jadi Nuh melakukan firman Tuhan tanpa tawar-menawar. Pak, Bu, Bapak Kris BTN yang saya kasihi. Mungkin hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Bantu orang yang kekurangan, yang ada di sekitarmu. Mungkin posisi kita juga tidak sedang berlebih. Mungkin posisi kita berkatnya juga tidak berlimpah. Tapi kalau Tuhan yang dorong saudara untuk melakukan seperti itu, lakukan dengan apa yang seperti Tuhan inginkan. Percayalah, ketika Tuhan yang menyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Ketika Tuhan yang menginginkan untuk kita bertindak, Tuhan pasti bertanggung jawab atas firman-Nya. Dan setiap apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Nuh seorang petani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan nelayan seperti Petrus, dia bukan nelayan seperti murid-murid Yesus, tetapi dia seorang petani. Tetapi ini justru disuruh Tuhan membuat apa? Bahtera, disuruh membuat apa? Perahu. Sesuatu yang kontradiktif. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kalau Tuhan menyuruh saudara, berarti saudara mampu. Kalau Tuhan menyuruh saudara, berarti Tuhan tahu saudara bisa. Kalau Tuhan menyuruh saudara, berarti Tuhan faham betul saudara punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas itu. Yang setuju katakan amin. Jangan takut mencoba kalau itu Tuhan yang suruh. Jangan takut untuk melangkah kalau Tuhan yang berfirman. Amin. Ingat kisah yang lain seperti apa? Abram atau Abraham. Dia sudah mapan di Ur Kasdim. Dia sudah nyaman di sana dengan memiliki kambing, domba, ternak, bujang, budak yang begitu banyak. Tetapi Tuhan berfirman, Abram, tinggalkan Ur Kasdim ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, sebagai manusia yang normal, tentu tanya, mau kemana Tuhan? Saya kerja apa? Usaha apa? Bagaimana tempat tinggalku? Nyaman tidak? Apakah di sana ada rumput, ada hijau, ada sumber air, segala macam. Tapi yang luar biasa, Abraham berjalan dengan iman. Sekalipun dia tidak tahu tempat mana yang akan dituju, tetapi ketika dia percaya Tuhan yang menyuruh, Abraham beriman dengan benar. Ketika Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Hari ini mungkin Anda bergumul dengan orang yang mengecewakan saudara. Orang yang membuat saudara luka. Orang yang membuat saudara kecewa. Orang yang membuat saudara sakit hati. Tapi miliki iman. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih. Lepaskan berkat. Percayalah, iman yang benar akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya garis bawahi, iman yang disertai dengan ketaatan. Amen. Contoh yang lain siapa Pak? Oh ya, ada seorang janda yang miskin. Ketika dalam satu ibadah di Betani, seorang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus memimpin ibadah dan ada murid-muridnya datang juga di tempat itu. Sebagai kebiasaan ibadah, Yesus memberikan kesempatan buat mereka membawa persembahan di rumah Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua orang dengan kelebihannya maju membawa persembahannya. Tinggal satu orang, yaitu janda yang miskin. Dia sibuk dan dia bingung mencari di mana uangnya yang 1-2 peser itu. Dia mau memberikan persembahan, tetapi ditunggu-tunggu tidak ada, sepertinya uang itu ditemukan di mana disimpan. Dan akhirnya murid-murid Yesus meninggalkan janda miskin itu. Sampai janda miskin itu akhirnya menemukan uang itu diletakkan di mana. Dan dia maju ke depan. Menyerahkan persembahannya yang 1-2 peser itu. Tetapi semua orang telah meninggalkan dia, kecuali Yesus. Janda ini tidak pernah takut kekurangan. Tidak pernah takut setelah memberikan persembahan.
dia tidak bisa makan. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang benar. Segala sesuatu yang diinvestasikan di dalam Tuhan tidak akan pernah membuahkan kekecewaan. Dan ingat, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Semua murid-muridnya orang lain memberi daripada kelebihannya, tetapi perempuan janda ini memberi dari segala yang dia punya. Yang paham dan mengerti boleh berkata amin. Jadi iman yang disertai dengan apa? Ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman Nuh itu mengatasi segala cemoohan. Saudara bayangkan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Nuh membuat bahtera itu, ketika Nuh sedang menggenapi firman yang sedang dikerjakan atas hidupnya, tentu dia ditertawakan oleh banyak orang. Hei Nuh, kenapa musim panas begini kamu bikin bahtera? Ini musim kering, kenapa engkau membuat sesuatu yang tidak masuk akal? Saya percaya Nuh mengalami pelecehan, Nuh mengalami olok-olok, Nuh mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tapi pertanyaannya, apakah Nuh menyerah? Apakah Nuh putus asa? Ternyata tidak. Iman Nuh itu mengatasi apa? Segala cemoohan. Saya ambil contoh yang lain dalam Alkitab. Dalam masa pembuangan dari orang-orang Ibrani menuju Babel. Ada 3 anak muda yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul? Mereka dipromosikan menjadi bupati. Mereka dipromosikan menjadi orang-orang yang punya jabatan. Tetapi karena jabatan yang dia terima oleh 3 anak muda plus Daniel ini, membuat para orang Kasdim dan ahli-ahli nujum menjadi iri. Hingga suatu ketika raja dirayu untuk membuat satu regulasi, satu keputusan yang dimateraikan dengan cincin Raja Nebukadnezar, bahwa dalam satu kesempatan tidak ada satupun orang boleh menyembah siapapun juga selain patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ketika waktunya datang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika gambus, rebana, dan kecapi semua dibunyikan. Semua pembesar, para gubernur, wali kota, bupati menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Tapi bila mana? Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang luar biasa. Anak-anak muda ini memiliki integritas. Anak-anak muda ini punya satu nilai, yaitu kingdom mentality. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun masih muda, dia memiliki iman yang benar, iman yang tidak mau digantikan oleh karena masalah, iman yang tidak tergadaikan karena pergumulan, iman yang tidak digadaikan juga karena apa? Intimidasi. Akhirnya ada orang yang melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, raja marah. Raja bertanya sekali lagi, benarkah kamu tidak menyembah patung yang aku buat? Ini jawabannya, dengar baik. Dan jawaban ini mengguncangkan kita. Anak-anak muda itu berkata demikian, hai Tuanku Raja, tidak ada gunanya kiranya aku menjawab. Jika Tuhan Allahku yang aku sembah selama ini bisa menyelamatkanku, pasti Tuhan akan menyelamatkanku. Tapi dengar ya Tuanku Raja, seandainya Tuhanku tidak juga menyelamatkan aku, dengar, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah iman yang radikal. Ini adalah iman yang benar. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan. Amen. Gampang disampaikan, gampang dikhotbahkan, gampang saya uraikan. Tapi maaf, tidak gampang
kita lakukan. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita beriman mengampuni orang lain padahal orang itu jahat kepada kita? Bagaimana mungkin Pak kita memberkati orang lain Pak sementara orang itu yang jahati kita? Tapi itu firman. Itulah kehendak Tuhan atas hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Bapak Kris yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Haleluya. Jadi poin yang kedua saya mau sampaikan, iman yang benar, iman yang radikal, iman yang mengguncangkan adalah iman yang mengatasi segala cemoohan. Saudara jangan putus asa ketika ditertawakan orang karena imanmu. Saudara jangan pernah putus asa ketika saudara mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan pernah lelah untuk terus berharap kepada Tuhan sekalipun orang lain tidak menghargai saudara. Anda spesial di hadapan Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Bahkan Anda luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dengar baik, orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ingat kisah daripada Maria yang menurut tradisi Yahudi, ingat tradisi Yahudi, waktu dia mendapatkan revelation daripada Gabriel, yaitu menerima messenger daripada Tuhan, usia Maria kurang lebih sekitar 14 tahun dan dia masih virgin. Tuhan melalui malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan yang ada dalam kandunganmu itu benih ilahi. Secara daging, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya Maria tidak punya iman, dia bisa berkata demikian, how come? Mana mungkin? Saya masih perawan. Saya belum bersuami. Saya masih single. Bagaimana mungkin? Bisa saja dia bilang begitu. Atau dia bisa bilang begini, kalau toh benar apa kata orang? Bagaimana lingkunganku? Bagaimana orang tuaku? Semuanya mungkin saudaraku. Menurut daging, menurut manusia, menurut realita yang kita hadapi. Tetapi Lukas 1 ayat 37 dengan jelas mencatat perkataan malaikat Gabriel buat Maria. For with God will be nothing impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria menjawab perkataan malaikat Gabriel, jadilah padaku, yaitu hambamu, seperti yang kau kehendaki. Itu iman Bapak Ibu. Itu iman yang benar. Itu iman di dalam Tuhan. Itu iman yang penuh dengan pengharapan. Dan itu iman yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Iman Nuh, iman Maria, iman tokoh-tokoh Alkitab yang lain mengatasi segala cemoohan. Haleluya. Poin yang ketiga. Iman yang benar, iman yang radikal, iman yang mengguncangkan, yaitu terambil dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ketika Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera sampai air bah itu digenapi seperti firman yang diterima Nuh, itu kejadiannya bukan 1-2 tahun. Kejadiannya bukan 10-20 tahun. Penggenapan janji firman Tuhan dari firman diterima oleh Nuh sampai digenapi dan terjadi air bah itu datang itu 120 tahun. Saya ulangi sekali lagi, 120 tahun dan Nuh tetap bergaul karib dengan Tuhan. Nuh tidak tanya kapan ini Tuhan, bila mana ini Tuhan, atau aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tidak. Nuh tidak pernah berkata demikian. Jadi kalau boleh saya simpulkan yang ketiga, iman Nuh bertahan dalam jangka yang sangat lama
sampai firman itu digenapi atas hidupnya. Dan saya berdoa, setiap Bapak Ibu di Bapak Kris BTN adalah orang-orang yang senantiasa terus ada dalam pengharapan dan iman yang benar di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan punya jawaban. Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Dan Tuhan punya promosi ilahi yang luar biasa atas setiap kita. Mungkin saat ini belum nyata. Mungkin saat ini belum kita dapatkan. Mungkin juga saat ini belum kita nikmati. Tapi dengar baik. Dengar baik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak akan pernah izinkan kita menghadapi masalah, beban, pergumulan, bahkan pencobaan-pencobaan melebihi kapasitas kita. Dan kalau toh diizinkan kita menghadapi pencobaan, pergumulan, air mata, Tuhan berkata apa? Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia berikan pertolongan buat kita. Bahkan Alkitab mengingatkan, barang siapa yang datang kepadaku, kepadanya aku berikan jalan keluar. Saya dorong Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam musim-musim pandemi seperti ini, dalam situasi yang kurang kondusif seperti ini, bahkan kita lihat ekonomi bukan hanya Indonesia, banyak negara mengalami mengalami satu krisis yang luar biasa. Tapi saya percaya, anak Tuhan tetap akan mengalami promosi yang luar biasa. Miliki iman, miliki pengharapan, miliki sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sebab Allah, Tuhan kita, ada buat saudara dan saya. Mari sahabat-sahabat Bapak Kris, sebelum kita akhiri pemberitaan firman ini, saya berdoa saudara menerima dengan sukacita pengajaran ini. Kebenaran firman ini. Tidak berhenti kita cakap mendengar. Tidak berhenti kita cakap mengaminkan. Tetapi kita melakukan kebenaran dan menjalankan firman itu sendiri. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah izinkan kami untuk bergabung dalam ibadah Bapak Kris BTN sekalipun secara online. Kami percaya Engkau yang menjamah kami satu persatu. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang memberikan kami pengharapan. Engkau yang memberikan kami sukacita. Bahkan Engkau yang memberikan kami kepastian. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Olehnya kami berdoa ya Bapa, buat Bapak Kris BTN. Berkati setiap kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Kami berdoa ya Bapa, buat direksi daripada BTN, berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil didasari dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga BTN menjadi perusahaan yang luar biasa, terus dalam pengembangan, bahkan menjadi ikon dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat semua pengurus Bapak Kris, berikan kesatuan hati. Kami tetap berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia penuh dengan sukacita Tuhan. Indonesia dipulihkan. Bahkan kami mohon di hadapan-Mu, biarlah pandemi ini segera berlalu. Kami juga berdoa buat keluarga kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang bergumul, mungkin ada yang sedang mencari pendidikan, bahkan mungkin ada mencari pasangan hidup. Tuhan berikan jawaban-jawaban tepat pada waktunya. Kami berdoa juga buat Jakarta pada khususnya, biarlah Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan melimpah atas Jakarta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami sebelum mengakhiri ibadah online kami, biarlah kesempurnaan berkat sukacita sempurna atas kami. Mari buka kedua tanganmu, angkat hatimu, arahkan imanmu kepada sorga. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kita semuanya. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku